Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih Allah dan kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Masa Adventus menyambut kedatangan Yesus di akhir zaman. Saudara-saudara, bulan Desember bagi kaum Nasrani, pengikut Yesus Kristus, merupakan masa penantian akan kedatangan atau Advent, dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Umat diingatkan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan inilah yang penting. Sementara ibadah atau perayaan Natal merupakan sukacita memperingati kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai Allah yang menjadi manusia. Natal memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh para nabi yang ditulis di kitab Perjanjian Lama. Salah satunya nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Siapa perempuan muda atau gadis yang dimaksud Yesaya? Tak lain Maria, tunangan Yusuf, yang akan melahirkan Yesus. Nama Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Ya, dengan kehadiran Yesus dinyatakanlah bahwa Allah sungguh-sungguh beserta manusia dan berkehendak menyelamatkannya, dan hadir dalam wujud manusia Yesus. Tentang tempat kelahiran Yesus pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Yesus lahir di kota Bethlehem, Palestina, di sebuah kandang domba, bukan di bawah pohon kurma seperti kata sebagian orang. Bukan. Yesuslah yang akan memerintah hidup manusia yang sudah sejak purbakala dinubuatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya juga menubuatkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ditulis di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Yesus yang akan menjadi nabi besar memberikan nasihat ajaib. Apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran Allah disertai mujizat-mujizat. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Disebut Allah yang perkasa karena mengalahkan kuasa maut
demi manusia yang percaya kepadanya. Sebutan Bapa yang kekal, Yesus ada bersama-sama Allah Bapa selamanya dan akan datang kembali di akhir zaman. Yesus adalah Raja Damai, dengan kuasa dan kasih-Nya memberi damai sejahtera yang tak berkesudahan, disertai dengan keadilan dan kebenaran Allah. Yesus menyuarakan kasih dan kebenaran Allah, serta berkuasa mengampuni dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa Adventus selain memperingati hari kelahiran Yesus, juga mengingatkan akan kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman. Masa Adventus diyakini untuk semakin meneguhkan iman dan berjaga-jaga menjalani kehidupan seturut yang diajarkan Yesus, bahwa hidup di dunia makin keras, kejahatan merajalela, bencana terjadi, konflik selalu ada, ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan tak berhenti sebagainya, memang sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 5-6. Termasuk pula adanya penderitaan bagi umat Yesus. Dikatakan oleh Yesus, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang percaya pada Yesus, yang bertahan sampai pada kesudahannya, akan selamat. Matius 24 ayat 9-13. Yesus menyebut nabi palsu, yaitu nabi palsu yang juga sering disebut antikris. Rasul Yohanes menulis, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1-4. Antikris atau nabi-nabi palsu akan bermunculan hingga kini. Namun hanya orang percaya yang teguh imannya akan selamat, meski akan mengalami derita dan penderitaan.
oleh karena mengikuti Yesus. Bahkan orang yang membenci dan membunuh orang Kristen akan merasa ia telah melakukan untuk Allah. Kata Yesus, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yohanes 16 ayat 2. Bukankah kita sering dengar berita aniaya atau gereja dibakar sambil teriak Allah Maha Besar? Padahal kedatangan Yesus adalah atas kehendak Allah, bukan maunya Yesus sebagai orang Yahudi mengaku-ngaku nabi, bukan. Kata Yesus, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, yaitu Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Lalu, apa kehendak Allah Sang Bapa? Inilah, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas misi Yesus untuk menyelamatkan manusia, mengampuni dosa-dosanya. Masa Adventus ini kiranya bagi Anda, pirsawan YouTube yang masih ragu akan keselamatan dirinya, datanglah pada Yesus. Dijamin beroleh keselamatan dan hidup kekal dalam damai sejahtera selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Amin.